tema kita untuk awal tahun ini, untuk sepanjang tahun 2024 itu adalah bangkit jadi teranglah. Arise and shine. Ini adalah the year to arise and shine. Dengan ayat emas dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan ayat emas yang kedua dari Imamat 6. Mari kita baca bersama, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Tema judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Keep the Fire Burning. Katakan pada yang di sebelah saudara, keep the fire burning. Amin. Jaga supaya api itu tetap berkobar, menyala. Karena kita tahu, pada saat api cinta kita berkobar untuk Tuhan, maka rumah Tuhan akan menjadi house of favor. Ini adalah nama untuk gereja kita di MFC, My Family Church. House of favor. Doa Pestelu adalah favor, perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu turun dalam kehidupan kita, dan hidup kita itu menjadi rumah kesukaan. Saya masih ingat ketika Tuhan Yesus ada di Betania, dalam pelayanannya di muka bumi ini, selalu dia itu menyempatkan diri untuk ke rumah Marta, Maria, dan keluarganya. Karena itulah tempat di mana Yesus itu mulai berkomunikasi, membangun relasi, dan juga memberikan tuntunannya untuk keluarga Maria dan Marta. Sehingga Betania itu menjadi rumah kesukaan. Siapa yang rindu kehidupan kita ini, kita menjadi rumah kesukaan Tuhan. Amin. Kalau kita merindukan ini, maka kita perlu memperhatikan kehidupan kita agar mezbah itu selalu kita jaga. Mezbah dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang kita lakukan, saudara, kita selalu keep the fire burning. Karena pada saat api itu menyala, maka ada terang Tuhan. Dan ketika terang Tuhan itu hadir, maka hal yang pertama yang terjadi adalah light gives vision. Ada amin? Katakan bersama, light gives vision. Terang itu akan memberikan visi dalam hidup kita. Kita dapat melihat jelas ke depan. Kita tahu masa depan kita ada di tangan Tuhan. Sehingga hidup kita tenang. Kita tidak khawatir. Kita tidak takut. Menghadapi tahun 2024 ini. Kita percaya Tuhan akan memberikan visi dalam hidup kita. Mazmur 18 di ayat 28. Firman Tuhan berkata, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Saudara yang terkasih, dunia hari-hari ini semakin gelap. Karena kejatuhan manusia dalam dosa, kita melihat peperangan terjadi, kesulitan terjadi, kesenjangan sosial, isu-isu sosial itu terjadi. Kemarin Pestelu mengajar S2 tentang isu-isu sosial di tengah keagamaan yang ada. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kehidupan itu kita perlu terang Tuhan. Mengapa saudara?
agar ada pengharapan. Ada seorang wanita yang bernama Florence Chadwick. Ini kisah nyata kehidupannya. Florence itu adalah seorang yang sangat suka berenang. Dan dalam kehidupannya dia mulai menjadi perenang profesional untuk bertanding. Dan dia bukan perenang sembarangan. Karena dia adalah perenang maraton. Kalau kita mendengar pelari maraton itu biasa. Tapi Florence Chadwick itu adalah perenang maraton jarak jauh yang sangat panjang. Sekali berenang itu bisa belasan jam, saudara. Dan suatu hari ada kerinduan di hatinya. Dia mau menyeberang Selat Inggris. Dan dia mau di Pulau Catalina. Dia itu dapat berenang sampai ke ujung daratan. Tapi apa yang terjadi? Di tengah dia berenang didampingi 2 kapal kecil. Dan ibunya juga ada di sana. Kapal ini untuk memastikan bahwa Florence tidak keletihan untuk melanjutkan berenang. Namun ketika dia sudah berenang 15 jam, saat itu dia sudah letih, lesu, lelah, dan tidak berdaya. Tapi dia masih terus ingin melanjutkan. Tapi tiba-tiba saudara, ketika dia melihat ada kabut, dan kabut itu begitu tebal, di saat itulah dia memutuskan dia mau berhenti. Dan dia menyerah dan berhenti. Dan pada saat dia berhenti, banyak orang bertanya, "Mengapa engkau berhenti, Florence?" Dia berkata, "All I could see was the fog. I think if I could have seen the shore, I would have make it." Dia berkata, karena saya melihat ada kabut, dan kabut itu membuat saya takut, khawatir, dan saya memutuskan berhenti dan menyerah. Saudara, hal yang paling mengejutkan adalah begitu dia menyerah, sebenarnya daratan tinggal 1 mil. Sudah begitu dekat. Dan kalau dia lanjut sebentar saja, dia sudah tiba di daratan itu dengan aman. Namun dia menyerah. Saudara yang terkasih, mengapa dalam kehidupan ini banyak orang itu menyerah? Mereka menyerah karena tidak lagi dapat melihat ke depan apa yang Tuhan telah sediakan. Banyak orang itu menjadi kecewa, berhenti, dan tidak lagi mau melanjutkan perjalanan bersama Tuhan. Ada yang sudah tidak lagi mau beribadah, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi mencari Tuhan. Why? Karena mereka tidak dapat melihat masa depan yang sudah Tuhan sediakan, yang penuh dengan pengharapan. Doa Pestelu adalah, jangan kita menyerah. Kata bersama, jangan menyerah. Florence Chadwick, dia kecewa hari itu karena dia menyerah. Tapi apakah dia berhenti? No. 2 bulan kemudian, dengan penuh semangat harapan, dia lanjutkan lagi. Dan kali ini, walaupun ada kabut tebal, dia berhasil tiba di daratan belasan jam kemudian. Dan dia memecahkan rekor sebagai perenang wanita pertama yang menyeberang Selat Inggris dan tiba di tujuan dengan aman. Dan hidupnya itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Doa Pestelu adalah, mari hari ini kita terus melangkah maju bersama Tuhan di tahun yang baru ini. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada amin? Saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan kita banyak hal yang kita alami di tahun-tahun yang lalu yang membuat kita ini mulai letih lesu. Namun pesan Tuhan untuk kita, jadilah kuat, bangkit. Kata bersama-sama, bangkit. Amin. Orang benar itu bisa jatuh 7 kali, tapi bangkit kembali. Mengapa kita perlu bangkit? Karena terang Tuhan, light, gives guidance. Terang itu akan memberikan tuntunan kepada kita. Siapa yang perlu tuntunan Tuhan? Saya percaya kita semua perlu tuntunan Tuhan. Amin. Kita perlu agar Tuhan berjalan bersama kita. Kita perlu agar Tuhan berbicara
dan menyatakan mana jalan yang tepat. Saudara yang terkasih, oleh sebab itulah kita perlu membangun mezbah. Karena di saat kita membangun mezbah, maka Tuhan berjanji dalam Keluaran 29 di ayat 43, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Ada amin? Saudara terkasih, firman Tuhan berkata bahwa di sanalah Tuhan akan bertemu dengan kita. Ada meeting point. Pada saat kita meeting point, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka turning point, perubahan akan terjadi. Siapa yang percaya ada perubahan dalam hidup kita? Amin. Begitu Tuhan hadir, kita melihat ada perubahan demi perubahan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Dan kita melihat ternyata Tuhan hadir. Dan saat Tuhan hadir, ingat, untuk membangun mezbah, kita perlu kayu. Apa arti kayu? Kayu itu artinya kita perlu unity. Kita perlu membangun community yang sehat, agar api unggun, berkobar. Karena kalau kita hanya hidup menyendiri seperti korek api, tidak tahan 5 menit saudara, padam. Tapi kalau kita adalah kayu-kayu yang bersama seperti saat ini, kita berdoa, beribadah bersama, api Tuhan akan membuat kita terus berkobar-kobar untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan saat kita membawa kayu, membangun rumah Tuhan, seperti hari ini, kita melihat Tuhan hadir. Saudara yang terkasih, saya bersyukur tahun-tahun perjalanan kita di My Family, di mana kita bisa melihat rumah Tuhan di tempat ini yang telah saudara bangun bersama. Dan kita dapat beribadah dan ada satu legacy for the next generations. Saya rindu saudara, orang-orang di sekeliling kita, mereka itu menerima Injil keselamatan Tuhan. Keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, semuanya itu dapat menerima keselamatan. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Di saat kita membangun mezbah, maka minyak dari Tuhan akan dicurahkan. Minyak itu melambangkan pengurapan Tuhan, Roh Kudus. Kita perlu pengurapan saudara. Mengapa kita perlu pengurapan? Karena kita tidak sanggup sendirian menyelesaikan begitu banyak masalah. Kita perlu ditolong Tuhan. Dan saat kita hadir, kita datang dengan membawa persembahan. Hidup kita, waktu kita, energi kita, bahkan resources kita. Maka saya percaya Tuhan akan hadir dan kehidupan kita akan diubahkan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan.